Materi yang akan Bu Guru bahas hari ini adalah nilai kelompok pecahan uang. Nah, anak-anak, disimak baik-baik ya penjelasan dari Bu Guru. Kelompok uang dapat dihitung nilainya. Caranya dengan menjumlahkan seluruh nilai kelompok uang tersebut. Perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada uang koin atau uang logam Rp1.000, Rp500, dan Rp200. Nah, kita jumlahkan semuanya. Jadi 1000 ditambah 500 dan ditambah Rp200. Hasilnya adalah Rp1.700. Nah, 1.700 itu kalau dibaca Rp1.700. Kalau dituliskan menjadi Rp 1.700,00. Berikutnya, di sini ada satu lembar uang Rp5.000, satu lembar uang Rp2.000, dan satu lembar uang Rp1.000. Kalau kita jumlahkan menjadi Rp8.000. Penulisannya Rp 8.000,00. Ingat ya, setiap 3 angka dari belakang harus disertai titik di depannya. Jadi dibaca Rp8.000. Uang saku Siti. Anak-anak, di sini kita lihat bahwa Siti memiliki uang saku sebanyak 4 keping pecahan Rp500. Jadi, kita tulis ya anak-anak. Ingat, penulisan uang dimulai dari Rp, kemudian nominalnya yaitu 500, diberi tanda koma 00. Kita tulis ya, Rp500-nya sebanyak 4 kali karena tadi ada 4 keping. Tapi untuk memudahkan anak Bu Guru dalam menghitungnya dan agar tidak keliru, tulisan Rp dan 2 angka 0 di belakang koma kita hapus terlebih dahulu. Jadi tersisa 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah lagi 500. Kita hitung hasilnya ya anak-anak. Ingat menghitung dari paling belakang. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah lagi 0, hasilnya 0. Lanjut, 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah lagi 0, hasilnya juga 0. 5 ditambah 5 sama dengan 10, ditambah lagi 5, hasilnya 15, ditambah lagi 5, hasilnya 20. Hasilnya adalah 2000. Nah, anak-anak masih ingat kan, dalam menuliskan uang kita punya aturan. Untuk ribuan dipisah dengan tanda titik. Misalnya 2000, 2.03 kali, atau 10.000, 10.03 kali, atau lagi 2.500, 2.000 berarti 2.500 ya anak-anak. Nah, di sini kita untuk hasilnya kita langsung tulis sesuai aturan ya, yaitu Rp 2.03 kali, 00. Kita juga bisa menghitung uang saku Siti dengan perkalian. Karena ada 4 keping 500-an, maka 4 kali 500. Hasilnya adalah Rp2.000. Sekarang kita hitung uang saku Dayu. Uang saku Dayu ada 2 macam ya anak-anak. 2 keping pecahan 500 dan 5 keping pecahan Rp200.
Caranya sama seperti cara menghitung uang saku Siti tadi. 500 ditambah 500 kita hitung, yaitu hasilnya 1000. Kemudian kita hitung jumlah yang pecahan 200, yaitu 200 ditambah 200 ditambah lagi 200 ditambah lagi 200 ditambah lagi 200. Hasilnya adalah 1000. Maka uang saku Dayu adalah 1000 ditambah 1000. Hasilnya adalah 2000. Bisa juga dengan cara perkalian, yaitu 2 dikali 500 sama dengan 1000 ditambah 5 keping dikali 200, hasilnya 1000. 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000 rupiah. Dalam kesetaraan nilai uang, sebuah atau sekelompok uang dapat bernilai sama dengan sekelompok uang lainnya. Contohnya, di sini ada uang 1 lembar 1000 rupiah. Coba kalau 1000 rupiah ini ditukarkan dengan uang keping 500-an, mendapat berapa keping ya? Nah, ternyata jika ditukarkan dengan uang logam 500-an atau uang koin 500-an, mendapatkan 2 keping. Jadi 1000 rupiah sama dengan 2 keping 500-an. Nah, bagaimana jika ditukarkan dengan uang logam 200-an? Ternyata jika ditukarkan dengan uang 200-an, mendapat 1 uang 200-an, 2 uang 200-an. Kalau dijumlahkan masih 400 ya. Coba kita lihat lagi. Menjadi 600, 800, 1000. Jadi 1000 rupiah sama dengan 5 keping 200-an. Contoh yang lain lagi. 1000 rupiah sama dengan berapa keping 100-an? Coba perhatikan. Di sini ada 100 ditambah 100 menjadi 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan 1000. Jika kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1000 rupiah sama dengan 10 keping 100-an. Contoh yang lain lagi, Lani membeli donat seharga 5.000 rupiah. Nah, 5.000 rupiah ini jika ditukarkan menjadi berapa ya? Kalau ditukarkan 1000-an menjadi 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Nah, kalau dijumlahkan menjadi seperti ini. 1000 rupiah ditambah 1000 rupiah tambah 1000 rupiah ditambah 1000 rupiah tambah 1000 rupiah sama dengan 5.000 rupiah. Nah, jadi 5.000 rupiah jika ditukarkan dengan uang 1.000 rupiah mendapatkan 5 lembar uang 1000-an. Dalam contoh kesetaraan nilai uang, di sini ada sekelompok uang. Ada 1 lembar uang 5.000-an, 2 lembar uang 2.000-an, dan selembar uang 1.000-an. Nah, kalau dijumlahkan seluruhnya adalah 10.000 rupiah. Itu sama dengan 1 lembar uang 10 ribuan. Jadi sekelompok uang yang ada di sini jika ditukarkan sama dengan 1 lembar uang 10 ribuan. Lembar uang 2000-an bisa kita buat menjadi beberapa kelompok pecahan yang berbeda. Misalnya 4 keping dari uang 500-an rupiah, atau bisa juga terdiri dari 2 keping 500-an rupiah ditambah 5 keping 200-an rupiah. Bisa juga
terdiri dari 2 keping uang Rp1.000-an. Yang berikutnya, di sini Bu Guru diberi uang 1 lembar Rp10.000-an. Uang ini diminta untuk dipecahkan menjadi berapa kelompok uang yang senilai. Di sini Bu Guru buat menjadi 2 kelompok pecahan uang ya anak-anak. Yang pertama 1 lembar Rp5.000-an, ditambah 1 lembar Rp2.000-an, dan 3 keping uang Rp1.000-an. Kelompok yang kedua terdiri dari 1 lembar Rp5.000-an, 2 lembar Rp2.000-an, dan 2 keping uang Rp500-an. Nah anak-anak, kelompok pertama dan kelompok kedua ini kalau kita hitung maka nilainya akan sama dengan Rp10.000. Pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Nah anak-anak, kita diminta untuk memasangkan dengan yang nilainya sama. Yang pertama di sini ada 1 keping uang logam 500 dan 1 keping lagi uang 1000. Kita diminta untuk memasangkan dengan kelompok pecahan yang ada di sampingnya. Kita tentukan nilai dari kelompok yang pertama ya anak-anak ya. Di sini ada 500 tambah 200 ditambah 100 ditambah lagi 200. Hasilnya adalah 0 tambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 dan ditambah lagi 0 hasilnya 0. 5 ditambah 2 7 ditambah lagi 1 8 ditambah lagi dengan 2 hasilnya adalah 10. Maka kelompok yang pertama bernilai 1000 sama dengan 1 keping Rp1.000-an. Kelompok yang kedua ada 500 ditambah 100 ditambah 100 ditambah lagi 200. 0 ditambah 0 hasilnya 0, ditambah lagi dengan 0 hasilnya 0, ditambah 0 maka 0. 0 ditambah 0 ditambah lagi 0 ditambah 0 hasilnya 0. 5 tambah 1 6 ditambah 1 7 ditambah 2 9. Maka hasilnya 900. Tidak ada yang sama ya anak-anak. Maka kita lanjut ke kelompok yang ketiga. 200 ditambah 100 ditambah lagi 200. 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 tambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 1 3 ditambah lagi dengan 2 hasilnya 5. Nilainya ada 500 sama dengan 1 keping Rp500. Edo mempunyai 2 lembar uang Rp2.000-an dan 3 keping uang Rp500-an. Berapa jumlah uang Edo? Nah, kalau digambarkan jadi seperti ini. Ada 2 lembar uang Rp2.000-an dan 3 keping uang Rp500-an. Nah, jika dijumlahkan semuanya 2 kali Rp2.000 sama dengan Rp4.000 ditambah 3 kali Rp5.000 sama dengan Rp1.500. Nah, kalau kita jumlahkan menjadi Rp5.500. Jadi jumlah uang Edo adalah Rp5.500. Dalam contoh lain, Dini membeli 2 pensil. Harga 1 pensil Rp1.500. Dini membayar dengan 1 lembar uang Rp5.000-an. Berapa uang kembalian yang diterima Dini? Nah, penyelesaiannya kita tuliskan dulu yang diketahui. Uang Dini adalah 1 lembar uang Rp5.000-an. Kalau ditulis namanya seperti ini ya, Rp5.000,00 atau Rp5.000. Sedangkan harga 2 pensil adalah 2 kali Rp1.500. Karena setiap 1 pensil harganya Rp1.500,
Jika membeli 2 pensil menjadi 2 dikali Rp1.500 sama dengan Rp3.000. Nah, uang kembalian Dini dari uang yang dia punyai untuk membayar yaitu Rp5.000 dikurangi dengan harga keseluruhan pensil yang harus dia bayar yaitu Rp3.000 sama dengan Rp2.000. Jadi uang kembalian yang diterima Dini adalah Rp2.000.